kita semuanya. Kembali lagi di live streaming RS Islam Aminah. Nah, saat ini saya tidak sendiri dan juga dua narasumber dokter kebanggaan kita, ada Dokter Farah dan juga Dokter Bagus. Nah, sebelum kita beranjak ke acara yang inti, kita dengarkan dulu informasi yang sangat penting dan menarik sekali bersama Mbak Desi. Halo Mbak Desi, apa kabar? Halo Dek. Iya, bagaimana kabarnya Mbak Desi? Alhamdulillah sehat. Apa saja sih Mbak Desi informasi menarik dan terbaru dari RS Islam Aminah saat ini? Oke, saya infokan ya. Assalamualaikum Sobat RSI. Waalaikumsalam. Mengingatkan kembali, RSI Aminah memiliki program terbaru yaitu telemedicine dan home care. Dengan tema One Stop Health Service justru memudahkan kita untuk tidak perlu ke rumah sakit. Di rumah saja pelayanan bisa dilakukan di rumah dan obat diantar di. Wow, jadi menarik sekali ya Mbak Desi. Kita tidak perlu lagi datang ke rumah sakit, kita tinggal pencet HP langsung bisa langsung konsultasi ke dokter langsung. Caranya mudah banget loh Dek. Gimana Mbak Desi? Gimana caranya Mbak Desi? Caranya tinggal Anda telepon ke call center kami di nomor 0342801662 atau di nomor WhatsApp 081220732426. Udah dijawab belum Dek? Sekali lagi mungkin penonton lainnya masih belum dengar atau masih baru buka ya ini ya. Iya, oke. Ulangi sekali lagi Mbak Desi nomor teleponnya. Caranya mudah, Anda tinggal menghubungi call center kami di nomor 034280. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin sahabat RSI Aminah belum kenal nih dengan Dokter Bagus. Saya perkenalkan dulu ya. Dokter Bagus ini adalah salah satu dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang praktek di RSI Aminah setiap hari Senin dan Rabu jam 10 pagi. Beliau lulus dari Universitas Airlangga ya. Kemudian beliau sudah menikah dengan satu putri ya dokter. Ya. Pada kesempatan kali ini masih seputar COVID-19, sahabat-sahabat RSI Aminah. Seperti kita tahu ya dok ya, kalau di pandemi COVID-19 ini memang banyak masyarakat khawatir ya. Jadi banyak masyarakat khawatir bagaimana sih menjaga keluarganya, menjaga kesehatan dirinya di era COVID-19 ini. Tidak terkecuali juga untuk ibu-ibu hamil, yang mana kita tahu nih sekarang banyak nih ibu-ibu hamil di era pandemi COVID-19 ini jumlahnya sedang meningkat nih. Nah, bagaimana untuk menjaga kehamilan dan persalinan di era COVID-19 ini tetap sehat, tetap aman ya? Mungkin nanti setelah ini Dokter Bagus akan menyampaikan ya tips dan trik menjaga ibu dan janin tetap sehat di era pandemi COVID-19. Monggo Dokter Bagus. Ya, kita memasuki era yang belum pernah. Mungkin generasi ini baru sekali ini kita dalam situasi pandemi ya. Jadi dalam situasi pandemi ini di mana semua orang bisa terkena SARS-CoV-2 ini atau penyakit COVID ini, dan ada golongan-golongan yang rentan. Ya, golongan rentan ini mungkin sudah sahabat RSI semua sudah tahu ya, yaitu orang yang tua, sepuh ya, lalu memiliki penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes atau kanker, ini akan lebih rentan terhadap penyakit ini. Nah, golongan rentan ini bukan hanya orang tua saja, tetapi termasuk ibu hamil dan bayi. Kalau bayi ini kita sudah tahu bersama ya, bayi ini karena kekebalan tubuhnya belum sempurna, maka dia sangat rentan juga dengan tubuhnya yang kecil. Kalau ada penyakit dia akan lebih mudah jatuh kepada kondisi yang berat ya. Sedangkan pada ibu hamil ini sebenarnya sudah alamiah bahwa ibu hamil itu kekebalannya akan turun karena didesain oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kekebalan tubuh ibu itu akan diturunkan sehingga bisa memfasilitasi bayi yang sebagian itu kan bukan milik ibunya tapi sebagian milik ayahnya. Jadi kalau misalnya tidak diturunkan malah bayi itu kan keguguran terus. Nah, makanya untuk biar bisa sampai 9 bulan maka kekebalannya harus diturunkan. Nah, ini membuat masalah pada era COVID ini. Jadi ibu-ibu akan lebih gampang tertular dibandingkan yang tidak hamil. Golongan yang rentan berarti hamil juga ya dok.
Nah, itu bagaimana dok untuk agar meningkatkan nih kekebalan ibu nih agar tidak mudah tertular selama hamil? Jadi pertama jangan sampai tertular. Nah, paling mudahnya adalah jangan sampai tertular. Nah, bagaimana untuk jangan sampai tertular? Pertama kita harus benar-benar memperhatikan bahwa pola hidup yang sehat. Ya, setelah pola hidup yang sehat, kita melakukan social distancing dan physical distancing. Kalau kita melakukan dua ini, kita tidak tertular. Jadi tidak perlu mikir bahwa saya akan tertular bagaimana. Nah, jangan sampai tertular dulu. Nah, itu yang untuk secara umum. Jadi dari Kemenkes sudah memberikan panduan bagaimana caranya agar kita tidak tertular, bagaimana kita harus cuci tangan dengan pakai masker, jaga jarak. Ini yang pertama harus kita perhatikan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, jaga kesehatan personal ya secara pribadi. Bagaimana ibu-ibu ini harus nutrisinya dijaga. Kadang-kadang ada yang ibu-ibu awal hamil muntah, tidak bisa makan. Nah, ini berbahaya. Harus segera nutrisi harus segera masuk, makannya harus segera diperbaiki. Gitu dokter. Oke dokter, ya itu tadi ya sahabat RSI Aminah. Ini saya singgung sedikit ya dok ya sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Jadi tadi ya bagaimana tips menjaga kehamilan ya di era pandemi COVID-19 ini, ada prinsipnya yang umum itu sama. Jadi yang pertama adalah semua ibu-ibu hamil ini harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat ya yang diajukan Kemenkes ya dok ya. Jadi physical distancing yaitu jaga jarak 1-2 meter ya satu sama lain ya, kemudian menggunakan masker ya dok ya, cuci tangan seperti itu. Ibu hamil ini juga harus disiplin ya, jadi harus ketat untuk protokol kesehatan ini. Kemudian juga perilaku hidup bersih dan sehat ya dok ya, yang harus selalu diterapkan ya untuk menjaga juga salah satu faktor ya dok ya yang mendukung kekebalan tubuh ibu hamil ya, perilaku hidup bersih dan sehat otomatis ya. Kemudian nutrisi ya dok, nutrisi yang cukup ya selama kehamilan ini. Baik, ini kan masih seputar kehamilan. Tadi kan seperti kita sebutkan temanya adalah kehamilan dan persalinan. Nah, kita sekarang masuk sesi persalinannya nih dok. Sebelum kita tanya jawab ya, sahabat-sahabat RSI, bagaimana sih persalinan yang aman di era COVID-19 ini dok? Dan bagaimana nih agar ibu-ibu yang sedang hamil ini tidak merasa khawatir nih untuk persalinan di era COVID-19 ini? Baik, Dr. Farah. Jadi secara umum itu keamanan dari suatu persalinan itu tidak berbeda antara sebelum era COVID dan setelah era COVID ya. Jadi jika untuk persalinan itu harus di tenaga kesehatan, ya tidak boleh di dukun atau di rumah. Terus kalau misalnya normal juga ada cara-caranya, persalinan dengan operasi juga ada cara-caranya sendiri. Ini sudah sama, tidak ada bedanya. Bedanya pada era COVID ini petugas yang menangani persalinan termasuk ibu dan ibunya harus menggunakan masker ya, menggunakan APD, bukan hanya masker saja memang. Jadi alat pelindung diri. Jadi menggunakan masker, sarung tangan, ada face shield macam-macamnya. Jadi ada protokol tertentu di rumah sakit yang melayani persalinan. Meskipun ibunya tidak terkena COVID, tapi itu harus tetap menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Nah, jadi sehingga untuk mencegah penularan antara orang-orang yang terlibat di dalam persalinan ini, termasuk bayinya. Jadi itu ya sahabat-sahabat RSI Aminah, pada dasarnya kalau persalinannya itu baik sebelum maupun sesudah era COVID ini sebenarnya pada umumnya tidak berbeda ya dok prosesnya ya. Jadi ibu nggak perlu khawatir ya. Perbedaannya sebenarnya adalah di perlindungan saja ya terhadap ibu-ibu yang mau melahirkan ini. Jadi petugasnya akan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap ya. Kemudian ibunya sendiri juga kita lindungi ya dok ya. Seperti itu ya, dengan menggunakan masker seperti itu. Jadi pada dasarnya ibu nggak perlu khawatir nih untuk ibu-ibu hamil yang mau bersalin. Karena apa? Karena semakin ibu-ibu ini tahu wawasan mengenai COVID ini, maka otomatis kekhawatiran, kecemasan mengenai bersalin di era COVID-19 ini akan semakin berkurang seperti itu. Mungkin kita bisa masuk sesi tanya jawab ya, karena memang live IG ini lebih banyak dok mungkin diskusinya ya. Dan kemarin ini sudah juga ada titipan pertanyaan ya di komentar IG. Saya bacakan ya dok ya. Siap.
Baik, ini ada pertanyaan dari Rahayu 2265. Apa yang harus dilakukan ibu hamil, Dok, agar produksi ASI banyak? Ya, jadi sejak hamil ini apa yang harus dilakukan ibu hamil ini? Kemudian harus konsumsi apa untuk meningkatkan antibodi, mungkin maksudnya meningkatkan imunitas di masa COVID-19 ini? Apakah ada mungkin tambahan-tambahan seperti itu, Dok? Baik. Sebenarnya kalau untuk produksi ASI ya, Bu Sri Rahayu, siapa nama tadi? Bu Rahayu, produksi ASI ini bukan pada fokusnya bukan saat hamil, tetapi pada saat persalinan setelah melahirkan ya. Jadi ketika setelah melahirkan nanti ada mungkin obat-obat yang bisa melancarkan ASI, bisa dikonsumsi ya. Jadi dan yang paling penting itu bayinya menyusu, menetei istilahnya ya. Jadi hisapan bayi itu adalah rangsangan terutama agar ASI itu lancar. Yang lain-lain hanya sifatnya membantu. Ada yang dengan ekstrak daun kato, bisa dengan jagung, ya macam-macam produknya sudah tersedia. Silakan. Lalu bagaimana dengan imunitas pada saat COVID ini? Bagaimana meningkatkan imunitas dari ibu hamil saat ya tidak boleh stres. Kalau stres, kalau stres imunitas pasti akan turun. Itu sudah hukum alam ya. Kalau ibu bahagia, imunitasnya tetap terjaga, sehingga pertama adalah bahagia. Nah, untuk mencapai bahagia ini ya saya tidak bisa bantu. Silakan, mungkin dari setiap masing-masing ibu punya cara untuk bahagia sendiri-sendiri ya. Ada yang shopping online. Ya silakan, macam-macam caranya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nutrisi. Nutrisi ini tidak bisa lepas ya. Jadi kalau antibodi ada antibodi dan imunitas itu dibentuk dari nutrisi. Ya nutrisinya ini ya harus gampangnya pasien 5 sempurna aja. Ya pasien 5 sempurnanya perhatikan sehingga antibodi bisa terbentuk dengan baik. Lalu bagaimana dengan suplemen ya, tambah vitamin sebenarnya banyak yang bukan hoax ya, tapi banyak yang menyarankan, tetapi sekarang yang sangat disarankan adalah vitamin C saja ya, yang lain-lain tidak terbukti meningkatkan imunitas terhadap COVID ya. Jadi vitamin yang untuk khusus COVID ya, untuk meningkatkan imunitas terhadap COVID adalah vitamin C. Bisa banyak produknya mungkin di toko-toko serba ada ya, yang 500 mg, saya nggak mau sebut merek. Jadi silakan, banyak yang bisa dihisap, tablet yang hisap itu bisa dikonsumsi sebelumnya. Jadi kalau suplementasi vitamin C itu juga aman ya, Dok ya, buat ibu hamil konsumsi ya, untuk meningkatkan imunitas ya ibu hamil. Selama ya. tidak terlalu banyaknya, jadi ada dosis berapa nih amannya nih, Dok? 500 mg per hari sudah. Nah, ibu 500 mg ya per hari sudah cukup ya, Dok ya. Itu akan meningkatkan. Ya, jangan yang 1000 ya. Jadi nanti ibu-ibu hamil harus tahu nih, kalau perlindungan ya semasa hamil bisa di era COVID ini bisa ditambah dengan vitamin C 500 mg. Kalau dari makanan cukup nggak, Dok, kira-kira, Dok? Atau harus suplementasi nih sebaiknya? Kalau dari makanan sudah cukup. Jadi kalau ibu ini sudah memiliki nutrisi yang sudah cukup, pola makannya sudah cukup, itu sudah cukup. Sebenarnya tanpa vitamin suplementasi sudah bisa. Tapi untuk meyakinkan ya, kadang-kadang kita nggak tahu ibu di sana mungkin merasa suplemen sudah cukup, tapi ternyata kurang. Silakan menambah dengan suplemen. Toh tidak ada bahayanya jika hanya menggunakan 500 mg vitamin C. Baik, Dok, terima kasih sekali, sangat bermanfaat loh ya ibu-ibu sahabat Resi Aminah ya. Jadi selain tadi untuk bagaimana meningkatkan imunitas pada ibu hamil, yaitu harus nutrisi yang cukup ya. Nomor 1, nutrisi yang cukup. Jadi ibu-ibu hamil ini dengan penambahan wawasan mengenai COVID-19 ini tentunya akan tidak perlu khawatir lagi. Nutrisinya terpenuhi saja sebenarnya imunitas ibu sudah cukup baik, itu satu. Terus kemudian kalau tidak yakin, merasa mungkin kurang nutrisinya, bisa ditambahkan vitamin C 500 mg per hari. Atau misalnya memang masih khawatir, Dok, mungkin harus konsultasi ya, Dok ya, ke dokter kandungan. Jangan takut ya, di era pandemi COVID-19 ini kita
harus menyikapi COVID-19 dengan bijak. Baik, sepertinya sudah banyak pertanyaan dok. Kita tanya-tanya ya, kita bahas ya dok ya. Sebentar. Mungkin baik dok, mungkin ini sebenarnya tidak ada belum terkait dengan apa namanya tema kita, tidak apa-apa ya dok ya. Ini pertama dari Dorami Baby Foto ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SC elektif usia kehamilan 37 minggu 3 hari, apakah aman dok bagi bayi dan ibunya dok? Iya, sebenarnya SC elektif itu memiliki ada aturannya sendiri ya. Setiap kasus itu punya waktunya sendiri. Saya nggak tahu tadi Bu Doremi ini kenapa dia dilakukan operasi. Dia pasti ada indikasinya. Misalnya 37 minggu itu biasanya pada plasenta trachea ya. Nah, kalau yang pasti ikut aja instruksi dari dokter kandungan yang melakukan SC. Lalu pada 37 minggu ini sebagai informasi bahwa bayinya sudah cukup matang, jadi tidak termasuk prematur ya, sudah cukup bulan istilahnya, sehingga bisa hidup di luar dan relatif aman. Aman ya dok ya. Oke dok, ini lanjut ya dok. Mungkin nanti ini saya bantu nih dok nih. Assalamualaikum, ASI booster untuk ibu menyusui apa dokter? Nah ini pasti ibu-ibu yang semangat ASI nih. Bagus bu ya, jadi memang ini salah satu tambahan topik saya dok. Jadi memang untuk bayi-bayi ini bagaimana sih tips agar bayi-bayi lahir ini tetap sehat? Nomor satunya ASI eksklusif ya. Jadi masih seputaran pertanyaan Ibu Nova Meyana ini ya. Jadi ASI eksklusif yang terbaik, ASI mengandung SIGA ya, itu adalah antibodi yang bisa melindungi bayi ya dari tertular dari penyakit-penyakit akibat virus atau bakteri tertentu. Nah, bagaimana mempertahankan ASI tetap lancar agar ibu bisa memenuhi ASI eksklusif untuk bayinya adalah tentunya yang pertama adalah sama seperti dokter barusan dibilang ya. Jadi ASI itu kan proses mengasihi, memberi cinta dan kasih sayang. Ibu harus happy. Karena saat ibu stres, ibu tidak happy, juga berkurang. Itu nomor satu ya. Terus kemudian kedua, sebenarnya perlu nggak sih ASI booster seperti itu? Sebenarnya ya kalau berdasarkan penelitian, ASI booster ini kan sifatnya ini hanya merangsang ya, membantu merangsang hormon ya, prolaktin untuk memperlancar ASI gitu ya. Tapi sebenarnya untuk menambah itu perlu tetap kembali ke nutrisi yang cukup, ibu harus bahagia ya, kemudian harus sesering mungkin menyusui bayi karena memang ASI ini semakin terproduksi kalau akibat dari hisapan bayi. Hisapan bayi ini akan merangsang hormon ya dalam tubuh ibu, hormon prolaktin ya, yang akan membuat ASI-nya menjadi lebih baik ya. Jadi sebelum kita mikir ke ASI booster, kita perbaiki dulu nih yang ininya, happy-nya ya, suasana hatinya, nutrisinya, kemudian kelekatan dengan bayinya di saat menyusui. Nah kemudian kalau ASI booster ya tadi ya dokter juga bilang daun katuk, benar memang seperti daun katuk, fenugreek, memang ada penelitiannya ya untuk menambah, jadi dia merangsang hormon prolaktin. Itu bisa ibu kalau misalnya memang perlu atau misalnya suasana moodnya lagi tidak baik, ASINya kok biasa kurang lancar, mungkin misalnya mau suplementasi tambahan untuk silahkan seperti itu ya. Lanjut lagi ya dok. Ya, permisi dok, saya izin bertanya, ini dari Alfia Rahmawati 14 ya. Permisi dok, saya izin bertanya, bagaimana cara menjaga psikis maksudnya mungkin ya, psikis ibu hamil di saat pandemi dok seperti ini, mengingat ibu hamil harus menjaga dirinya dan anaknya. Nah, saya atas jawabannya dokter. Ya, terima kasih dokter Sarah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang tema kita adalah bagaimana hamil dan bersalin di bawah, meningkatkan pengetahuan terhadap COVID ini. Jadi kalau COVID itu sudah tahu dari COVID ini, ibu tidak takut. Kalau tidak tahu tidak stres ya. Jadi kita di sini di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar ini dan termasuk dokter kandungan di seluruh Indonesia ini sudah memahami ya, sudah cukup memahami meskipun tidak sepenuhnya, cukup memahami bagaimana perilaku dari COVID ini. Jadi bagaimana cara kami mencegah penularan, bagaimana kami manage petugas di rumah sakit agar tidak tertular maupun menulari pasien ya. Jadi kami sudah memahami ya. Jadi ibu-ibu jangan takut untuk datang ke rumah sakit saat waktu kontrol ya. Banyak masalah yang terjadi ketika ibu
kan sekarang ini era pandemi banyak ibu-ibu yang takut datang ke rumah sakit, ini bisa dipahami ya. Dan memang itu terjadi. Lalu datang ke rumah sakit ketika kondisinya sudah ya berat, padahal harusnya ini sudah ditangani 2 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Nah, ini ternyata anjuran untuk tidak datang ke rumah sakit malah membuat masalah. Sehingga saat ini saya dari kami menganjurkan untuk tetap datang ke rumah sakit untuk memeriksa kehamilan secara rutin. Ya, nanti ada setiap ibu berbeda-beda ya. Kalau ibunya sehat mungkin sebulan sekali sudah cukup ya dokter ya. Kalau misalnya ada penyakit-penyakit tertentu mungkin lebih sering lagi, nanti tergantung oleh penyakitnya ibu dan dokter kandungan masing-masing. Nah, di kami sudah bisa memisahkan, jadi ada protokol-protokol kesehatan tertentu di rumah sakit yang memang menangani masih buka ya di era COVID ini. Dalam menangani pasien-pasiennya itu kami pisahkan antara pasien yang sehat ya, ibu-ibu hamil, ibu-ibu sahabat RSI yang sehat dengan pasien-pasien yang bahkan curiga belum positif ya, curiga karena COVID itu sudah kita pisahkan, ada sehingga tidak saling menulari. Juga dengan desinfektan kami sehingga setelah digunakan sudah aman, tidak bisa menular, tidak ada resiko lagi penularan. Jadi jangan takut untuk datang konsultasi ke Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Jangan justru karena takut COVID, memang tidak terpapar karena di rumah, tetapi berbahaya karena kehamilannya tidak diperiksakan. Gitu. Ya, baik, terima kasih dokter. Begitu ya. Tadi bagaimana menjaga psikisnya ibu hamil ya, karena kan harus menjaga ibu hamil dan anaknya, tadi sudah dokter Sebagus sampaikan. Pertama adalah satu, ibu ayo tambah wawasannya tentang bagaimana menjaga kehamilan ya. Kemudian harus paham masalah bagaimana COVID-19 ini, penularannya, pencegahannya. Jadi ibu tidak stres, karena kan pastinya gangguan psikis ini kan akibat kekhawatiran berlebihan ya dok. Nah terus kemudian apa? Salah satunya adalah konsultasi kehamilan. Memang harus ya minimal 1 kali ibu per bulan itu apabila kandungannya tidak ada masalah. Jadi jangan khawatir untuk konsultasi, karena dengan konsultasi pun ibu juga dapat penjelasan lengkap tentang kesehatan ibu dan bayinya ya dok ya. Jadi bisa mengurangi rasa stresnya gitu ya. Jadi bisa di RSI Islam Aminah Blitar seperti tadi sudah sampaikan dokter Bagus bahwasanya kami sudah melakukan standar ya protokol kesehatan pemisahan ibu-ibu hamil dengan pasien-pasien sakit sehingga pastinya aman. Jadi jangan takut ya, karena dengan banyak konsultasi ke dokter pun juga bisa mengurangi kecemasan ibu hamil. Gitu ya dokter ya. Ya dokter, saya bacakan lagi karena ini ada banyak pertanyaan ya. Sebentar. Tadi ada yang pertanyaannya ini belum saya bacakan, tapi saya tidak temukan ini. Mungkin bisa bantu saya ya moderator ya? Iya dokter. Tadi ada pertanyaan dari ZLFFNFK. Sulit ini namanya. Ya, boleh tidak dok program kehamilan di masa pandemi, dan boleh nggak kalau kita menemani persalinan di masa pandemi padahal suami kita di luar kota? Terima kasih dokter. Wah, ini pertanyaannya sangat-sangat berkaitan dengan kondisi sekarang. Ya, gimana dok? Program hamil. Program hamil itu adalah sesuatu yang tidak emergensi sebenarnya ya. Beberapa dokter menyarankan untuk ditunda saja. Nah, tetapi kita melihat ke depannya ini COVID ini akan berlangsung lama sekali. Dan ada beberapa ibu-ibu tertentu yang harus mengejar usia istilahnya ya. Sudah usianya di atas 35 tahun, semakin tua semakin sulit untuk hamil punya anak lagi. Sehingga yang pertama adalah datang saja dulu. Ya, datang saja dulu. Kami dokter kandungan akan melihat masalahnya apa dulu. Jadi kalau kami harus tahu masalahnya apa dulu, jika nanti sudah ketemu masalahnya, pengobatan bisa dilakukan di rumah misalnya, atau memang harus memerlukan intervensi di rumah sakit, nanti dijadwalkan sehingga ibu tidak terlalu terpapar di rumah sakit ya istilahnya ya, tidak terlalu lama di rumah sakit sehingga resiko penularan itu bisa dikurangi. Itulah yang bisa dilakukan. Tadi pertanyaan kedua, mohon maaf. Yang kedua, apakah boleh menemani persalinan padahal suami dari luar kota? Boleh ya. Tapi lihat dulu lah luar kotanya dari mana. Mungkin sahabat RSI perhatian tadi
saya pertama menyebutkan bahwa yang dulu protokol dari Kemenkes ini gimana. Nah, ini suami-suami ini berasal dari daerah yang apa istilahnya ya? Zona transmisi. Nah, daerah penularan tinggi nih. Jika memang dari sana jangan ya, demi istri dan anaknya sebaiknya jangan. Tapi jika daerahnya aman saja, tidak ada gejala, itu kami membolehkan. Di rumah sakit tetap wajib, tadi ada satu yang kurang, tetap ibu-ibu silakan datang ya ke rumah sakit dengan tetap memakai masker ya. Jadi nanti di rumah sakit pun akan tetap pakai masker baik penunggu maupun ibu yang bersalin ya. Ada pertanyaan lagi dokter, ini titipan Anamet, tidak ada namanya. Anem. Ibu positif COVID, itu bagaimana prosedur persalinannya dan apakah bayi juga secara otomatis terjangkit COVID juga dan bagaimana penularannya? Terima kasih dokter. Terima kasih Ibu sahabat Anem. Ya, yang pertama kalau ibunya sudah terkena COVID positif ya berarti diperiksa dengan PCR swab itu positif. Maka yang pasti yang pertama, mohon maaf tidak bisa ditangani di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Ya, itu karena itu sudah jelas ya. Ibu akan ditangani di rumah sakit tujuan rujukan COVID. Nah, meskipun tidak ditangani di sini, akan saya jelaskan kira-kira bagaimana ya. Apakah dengan status ibu positif COVID ini akan merubah terapi dari persalinannya? Belum tentu. Jadi jika ibu ini tidak memiliki gejala meskipun positif ya, ibu tetap bisa melahirkan secara normal di rumah sakit tujuan rujukan ya. Kalau memang membutuhkan operasi, misalnya ibu sesak, kondisi bayinya memburuk, denyut jantungnya naik turun, mungkin harus dilakukan operasi, tetap dilakukan operasi di rumah sakit tujuan rujukan. Jadi tidak belum tentu ibu positif akan dioperasi, tidak ya. Yang berbeda di sana adalah ibu dirawat di ruangan isolasi yang terpisah dari pasien-pasien yang lain sehingga tidak menular. Itu ya. Kemudian mungkin saya tambahkan ya dok, saya untuk bayinya bagaimana. Nah sampai saat ini berdasarkan penelitian ya belum ada yang melaporkan penularan COVID melalui plasenta atau ari-ari. Ya, artinya apa? Ketika bayi baru lahir dan ibu yang positif COVID akan langsung kita nanti dari dokter spesialis ya untuk di rumah sakit rujukan itu akan dilakukan pemisahan bayi baru lahir dengan ibunya karena menghindari penularan seperti itu. Jadinya penularannya kan seperti yang saya sebelumnya sudah jelaskan ya di IG Live minggu lalu bahwa penularannya kan lewat percik dahak. Artinya apa? Berarti ada kontak seperti itu. Nah kalau misalnya baru melahirkan itu kan ibu sama bayi kan tidak kontak langsung. Jadi kalau untuk pasien yang positif COVID yang melahirkan nanti bayinya akan kita pisahkan sehingga menghindari faktor penularan dari ibu. Ya, kalau dari plasentanya sampai saat ini penelitian menunjukkan tidak melewati plasenta ya dok si COVID-19 ini. Jadi belum tentu ya ibunya positif COVID, bayinya juga positif, itu belum tentu seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Iya dokter, ini ada pertanyaan titipan. Bagaimana cara memperbaiki nutrisi bayi sedangkan saya saja takut untuk memberi sayur ke pasar. Terus seperti apa ya dok kira-kira? Silakan dokter Farah ini bagian jadi gimana maksudnya nutrisi pada ibu menyusui itu ya? Ya, jadi ibu yang menyikapi pandemi COVID-19 ini memang kita perlu waspada tapi tidak panik ya. Jadi pemenuhan nutrisi itu tetap harus dilakukan ya. Jadi untuk membelinya bagaimana? Ketika ibu kan bisa ya, misalnya sekarang ini kan banyak cara ya, online bisa tukang sayur juga bisa mengantar ke rumah ya, kita gunakan teknologi ya seperti itu. Kemudian kalau misalnya terpaksa harus membeli bahan makanan, tentunya jalankan protokol kesehatan ibu. Setiap keluar rumah pakai masker, kemudian physical distancing, jaga jarak 2 meter, 1 sampai 2 meter. Kemudian setelah membeli bahan-bahan
dibutuhkan, segera pulang sampai rumah langsung cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi dengan paham dan dengan paham dan disiplin protokol kesehatan ini itu tidak perlu takut ya, karena memang pemenuhan nutrisi ini sangat penting ya di era COVID-19. Kenapa? Karena nutrisi yang baik itu juga cerminan kekebalan tubuhnya baik, Ibu. Jadi kalau Ibu malah kurang nutrisi, malah risiko tentang kekebalan tubuhnya lemah, seperti itu ya. Ini masih banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan. Saya bacakan lagi ya Dok ya. Ini ada yang dari bidan ini Dok. Sebentar, ini dulu. Ini dari Mbak Dita Makfi. Permisi Dok, mau tanya, apakah tetap baik-baik saja kalau masa pandemi tetap pergi ke dokter atau bidan untuk periksa setiap bulan? Nah ini sama tadi ya Dok, sudah dibahas ya Dok ya. Untuk apakah tetap baik-baik saja? Ya mungkin perlu diyakinkan Dok untuk tetap baik-baik saja. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tidak ada perbedaan antara periksa hamil ya, baik dari frekuensi yang seberapa sering dan apa yang dilakukan pada saat ibu periksa hamil di bidan maupun di dokter di rumah sakit maupun dokter kandungan ya. Jadi bedanya kalau di dokter kandungan ada USG kan, saya menyarankan minimal 2 kali selama hamil jika hamilnya normal. Ya, kalau hamilnya tidak normal mungkin dibutuhkan lebih sering lagi ya. Jadi ke bidan pun boleh, tetapi ibu bidan juga dilihat dulu ya, apakah menggunakan masker, bagaimana protokol kesehatannya di sana. Jadi sahabat RSI bisa melihat kalau layanan kesehatan itu sudah siap dengan pandemi ini, dilihat dari luar saja. Kalau ada Pak Satpam atau tukang parkir itu memakai masker, itu sudah kelihatan bahwa rumah sakit ini melindungi dari pekerjanya. Otomatis berarti rumah sakit itu akan melindungi pasien-pasiennya juga, kliennya juga ya. Nah, kalau memang layanan kesehatan itu sudah terlihat istilahnya ya, siap, itu ibu bisa merasa aman untuk melahirkan di sana. Silakan. Jadi boleh ke bidan selama memperhatikan protokol-protokol tersebut. Ya, begitu ya. Jadi jawabannya tetap baik-baik saja ya, tidak perlu khawatir tadi ya. Pilih fasilitas layanan kesehatan yang sudah menjalankan protokol kesehatan dengan Jadi ini kembali pada situasi daerah masing-masing ya. Jika mungkin sahabat RSI sudah mendengar bagaimana kondisinya di kota Surabaya ya, mungkin itu akan sangat berbeda jika dilakukan di kota Blitar ya, Blitar Raya, di kota dan kabupaten. Nah, untuk kalau terlalu lama ya, jadi kita akan bicara di Blitar saja. Kalau di Blitar ini dengan kondisi yang sekarang ini masih protokolnya adalah sesuai dengan indikasi. Jika misalnya ada ibu nanti kalau masuk akan ada pemeriksaan darah dan lain sebagainya. Kalau tidak ada indikasi, tidak perlu dilakukan rapid test. Meskipun begitu, ibu meskipun tidak dilakukan rapid test, pada saat berada di rumah sakit atau di layanan kesehatan, ibu akan tetap memakai masker. Jadi untuk mengurangi penularan, ya. Meskipun ibu baik-baik saja, belum tentu yang lain baik-baik saja. Jadi dalam itu tetap memakai masker, ya. Terus ini tadi Dok yang dari puskesmas, ya. Jadi non reaktif tapi dari red zone, apakah boleh melahirkan di puskesmas Dok ini Dok? Ini ternyata dari bidang puskesmas ini Dok. Iya. Itu Bu Santi ya. Bu Santi ini dulu bidan saya di Sulawesi. Oh, dari Sulawesi loh, penonton kita dan dari Sulawesi luar biasa. Halo, salam Sulawesi. Iya. Jadi jika berada dari daerah red zone, itu ada proses screening namanya Bu Santi ya. Proses screening ini saya sudah diposting banyak oleh Kemenkes juga ada ya, apakah dia berasal dari zona transmisi. Jadi
zona merah belum menjadi kriteria bahwa pasien itu harus dilakukan rapid test atau dilakukan PCR. Jadi harus berasal dari zona transmisi. Lalu apakah ada gejala? Nanti ada skornya, sehingga kalau memang harus dilakukan rapid test atau dilakukan PCR, maka harus dilakukan ya. Tapi kalau tidak sesuai indikasi, ini kembali kepada daerahnya masing-masing. Jika pada daerah zona transmisi seperti Surabaya, itu biasanya semua akan di rapid test. Tapi kalau di Blitar atau mungkin di zona-zona yang kayak mungkin di Sulawesi, saya belum tidak begitu mengikuti sekarang ini, bisa lihat itu punya protokol yang berbeda. Jadi tergantung screeningnya. Kalau screeningnya sesuai, silahkan di rapid test. Tapi kalau tidak ada indikasi, itu akan membuang biaya untuk rapid test yang bisa digunakan untuk pasien yang lain. Terus ini dok, kalau rapid testnya non reaktif berarti aman ya dok ya, untuk bersalin di puskesmas ya, tidak perlu khawatir ya. Jadi rapid test yang ada sekarang ini memiliki kemampuan deteksi yang tinggi, sudah cukup tinggi. Jadi kalau memang negatif, tidak perlu takut, silakan bisa melahirkan di puskesmas. Tetap ya, di puskesmas harus menggunakan masker. Ya, dan bidannya dok tetap dengan APD yang lengkap ya, seperti itu. Ya, monggo ada satu lagi. Pertanyaan terakhir dokter, apakah bayi dapat menularkan ke orang dewasa? Bayi ya. Nah, ini jadi ini pertanyaannya dari siapa ini? Pertanyaan titipan dokter. Oh iya, baik. Jadi maksudnya nih bayi COVID ya, seperti itu. Jadi ini bagian saya dok ya. Jadi nanti jadi bayi yang positif COVID-19 ya, itu masih ada kemungkinan menularkan ke orang dewasa. Jadi kalau tadi seperti sudah dijelaskan, kalau ibu hamil itu positif COVID, belum tentu bayinya positif COVID. Nah, bayi ini seringnya dari mana dia jadi positif COVID-nya? Ketika dia dibawa ke rumah misalnya, atau ketika dia dibawa ke rumah dan kontak dengan orang yang COVID ya, itu bisa bayinya sendiri terkena COVID-19. Ini kemarin-kemarin saya dengan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, itu di Jakarta itu ada beberapa bayi yang positif COVID-19 ya. Kondisinya ada yang tanpa gejala ya, jadi ada yang tanpa gejala, ada yang sampai sesak. Nah, ketika bayi ini sesak, bayi ini batuk, bayi ini bersin ya, seperti kita tahu kan penularan COVID-19 ini kan lewat percikan. Jadi ketika bayi ini batuk, ketika bayi ini bersin, itu bisa menularkan ke orang dewasa atau ke pengasuhnya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga lewat tinjanya, karena ternyata berdasarkan penelitian tinjanya bayi ini bisa mengandung virus COVID-19 gitu dok, dan tinjanya ini bisa menularkan seperti itu. Jadi misalnya orang yang mengurusi tinjanya ya, kemudian dia tidak mencuci tangan dengan benar, setelah itu dia menyentuh-nyentuh area muka ya, terhirup seperti itu ya, itu bisa terinfeksi ya. Jadi sampai bayi pun bisa menularkan COVID-19 seperti itu. Ya, mungkin tadi pertanyaan penutup ya, Mbak Putri ya. Alhamdulillah dok, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan alhamdulillah sudah hampir 90% ya kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf kepada sahabat RSI Aminah apabila ada pertanyaan belum terjawab, bisa pertanyaannya bisa kemudian diteruskan di komentar-komentar di Instagram rsislamamina.blitar atau langsung ke direct message. Ya, terima kasih Dokter Bagus atas segala waktunya dan ilmunya, sangat bermanfaat, sangat menarik ya. Dan tadi banyak sekali nih masyarakat yang tertarik dan bertanya-tanya. Semoga terus sehat ya dok, dan terus semangat melayani pasien walaupun di era COVID-19 ini. Baik, terima kasih sahabat RSI Aminah. Ke depan akan sering kita tampilkan link Instagram RSI Islam Aminah Blitar ya, yang tentunya dengan topik-topik yang bermanfaat untuk masyarakat Blitaraya dan sekitarnya. Monggo kalau ada masukan mengenai topik yang ingin dikupas, silahkan komentar di IG kami di rsislamamina.blitar. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Acara selanjutnya akan saya kembalikan ke Mbak Putri
Nasrul minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, ini banyak sekali informasi yang kita dapat dari Dokter Farah dan juga Dokter Bagus. Nah, karena itu kita tidak boleh terlalu panik, tapi kita tetap waspada. Nah, karena itu untuk ibu hamil dan juga bayi pun tidak perlu tidak perlu kita itu khawatir, karena di RSI Aminah kita tetap melakukan protokol kesehatan yang bagus. Nah, kita tetap melindungi untuk perawatnya dan juga pasiennya. Nah, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan kepada kita, dan untuk yang belum terbaca, kami mohon maaf, tetap bisa kita jawab, tapi tolong tuliskan di kolom komentarnya. Nah, jangan lupa nantikan live streaming ID kita di lain hari. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.